Salam Efrata Devotion. Saya harap hari ini kita dapat pencerahan dan kekuatan dalam diri untuk menjalani tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sahabat Efrata Devotion, apakah kita bersyukur dengan diri kita hari-hari ini? Atau sebaliknya, kita mengeluh karena meratapi nasib diri, membandingkan diri dengan orang lain. Kita galau berpikir seandainya aku seperti dia, seandainya aku ada dalam keluarga itu, seolah-olah mengatakan diri ini tidak seberuntung orang lain. Saudaraku, sikap seperti itu hanya membuat diri kita bergeser dari tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tahu kumbang badak? Kumbang badak adalah serangga yang berbadan besar dan cukup berat. Dia memiliki sayap yang kecil dan pendek serta tipis. Menurut ilmu aerodinamika, dengan badan yang seberat itu dan sayap yang sependek itu, tidaklah mungkin kumbang badak bisa terbang. Tapi untung kumbang badak tidak mengerti ilmu aerodinamika dan kumbang badak tetap bisa terbang. Yang saya mau katakan begini, orang-orang Kristen kalau melihat tujuan Tuhan dalam hidupnya, melihat rancangan Tuhan dalam dirinya, ia akan mencapai banyak perkara-perkara besar. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kumbang badak tadi hanya melihat tawon yang dengan leluasa terbang sana terbang sini dan merasa diri penuh kekurangan, maka kumbang badak tidak akan bisa terbang. Daud katakan dalam Mazmur 139 ayat 14, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Daud sungguh melihat rancangan Tuhan dalam hidupnya, bukan menyimpan kepahitan oleh karena perlakuan orang lain terhadap dirinya. Bukan memikirkan perkataan-perkataan dan penilaian orang tentang dirinya, tetapi apa kata Tuhan tentang dirinya. Kalau kita ingat ketika Samuel datang kepada Isai ayah Daud untuk menjadikan salah satu dari anak-anak yang menjadi raja, Isai malah menyodorkan anak-anaknya yang gagah tinggi besar. Isai melupakan Daud. Dia lupa masih ada satu lagi anaknya. Bukankah Daud bisa saja merasa pahit, merasa kecewa? Dia hanya dipercayakan menggembalakan domba-domba yang sedikit, hanya diminta membawa makanan kepada abang-abangnya yang ada dalam peperangan. Artinya Daud itu disepelekan. Daud dianggap tidak memiliki kelebihan. Dia dipandang rendah. Tapi Daud mengatakan, "Aku bersyukur kepada Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat," dan jiwa Daud benar-benar menyadarinya. Daud bisa menjadi orang nomor satu di Israel. Percayakah kita kepada Tuhan yang menjadikan setiap kita berbeda dan unik? Saya percaya saya istimewa karena Tuhan. Saya ini bukan orang lain, Bapak Saudara. Saya adalah roh yang dirancang Tuhan untuk kemuliaannya. Saya harus melakukan apa yang Tuhan katakan. Saya harus hidup sesuai apa yang Tuhan rancangkan. Sekali lagi, saya adalah roh, bukan orang lain. Saya bersyukur dengan diri saya karena Tuhan yang menjadikannya. Mengapa Nick Vujicic yang tidak memiliki tangan dan kaki yang lengkap bisa menjadi hebat dan luar biasa dipakai Tuhan? Karena ia menyadari bahwa ia dahsyat dan ajaib karena Tuhan. Ia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Yesus katakan begini, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Luar biasa ya. Sahabat Efrata Devotion, engkau berharga karena Tuhan. Yesus sampai mati di kayu salib untuk mengasihimu dan menyelamatkanmu. Engkau begitu berharga. Kita berharga bukan karena ganteng dan cantiknya paras kita. Kita berharga bukan karena tinggi pendeknya tubuh kita. Kita berharga bukan karena banyaknya kekayaan dan jabatan kita. Kita berharga hanya karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bersyukurlah untuk keadaan kita. Terima diri kita seperti Tuhan menerima kita. Ingat, diri ini bukan orang lain. Setiap diri kita istimewa karena Tuhan Yesus. Bersyukurlah dan bersukacitalah. Bekerja dan alami berkat-berkat Tuhan. Menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau membuat kami berharga. Engkau sampai mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa kami dan membuat kami memiliki gambar diri-Mu dalam hidup kami sehingga kami berharga. Terima kasih untuk karya-Mu, kasih-Mu. Kami rindu, kami juga melakukan hal yang sama bagi orang lain, mengasihi orang lain. Kami tidak membandingkan diri kami dengan orang lain, tapi kami mau hidup di dalam firman, di dalam kebenaran Tuhan. Kami mau hidup dengan penuh sukacita dan bersyukur karena Tuhan menyatakan anugerah-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.